Let me first, yeah, you can translate. My name is Robert. Kalau bisa bilangin ke Robert aja. Robert, yeah. Yeah, it was two different halves from Persib Bandung side. We were, I think, very slow in the first half. There was very little initiative in the game. We also had a different formation that we thought would work against Lehman, where we work more on the speed, but it didn't really work. We were slow overall. We made our own mistakes. Sleeman played very defensively, like you call it parking the bus in football terms, and waiting for us. And then you need to be very clever in your approach, and we were not really that clever. We lost the ball unnecessary. Second half, we changed the formation. We changed the style of play. Very bad tactical move, of course, but it paid off. Ya, mengenai jalannya pertandingan tentunya sedikit berbeda dari babak pertama, kemudian ke babak kedua. Babak pertama kita memainkan bola lambat ya, kemudian tidak diiringi dengan speed dari beberapa pemain yang seharusnya bisa memanfaatkan situasi itu, dan kita melakukan kesalahan sendiri di babak pertama. Kemudian di babak kedua kita coba ganti dari permainan yang terjadi di babak pertama. Karena di babak pertama sebelumnya formasi ini memang belum pernah kita pakai dengan menempatkan Ezra di depan seperti itu. Tapi kita sudah bicara, kita sudah mencobanya. Tapi sepertinya tidak berhasil. Karena itu di babak kedua kita masukkan Jeffrey dan Wander Luiz. Kemudian kita coba lebih banyak memainkan bola ke depan dengan cepat, dan itu berhasil karena kita tahu bahwa Sleman sejak dari babak pertama selalu memakai taktik defend terlebih dulu, seperti parkir bus seperti itu. Kemudian menunggu kesalahan yang kita buat baru mereka counter. Itu makanya pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus kita antisipasi. Kemudian di babak kedua akhirnya kita bisa lepas, meskipun terjadi lagi kesalahan yang misalnya seharusnya tidak bisa dilakukannya. Sulit memang melawan tim yang full bertahan seperti Sleman dilakukan tadi di babak pertama, dan kita pemain seperti kaget dan tidak cukup untuk memberikan kreativitas pada saat bermain tadi di babak pertama, dan tapi babak kedua kita semua komitmen tidak masalah. Untuk babak pertama kita kalah 1-0, kalah 2-0, kalah 3-0, tapi bagaimana di babak kedua kita bisa merubah pertandingan dan kita keluar di 90 menit terakhir dengan kemenangan, dengan kebahagiaan. Itu yang penting. Gol penalti jadi titik balik kemenangan di mana terus membuat Luis yang mengeksekusi penalti setelah sejak lama, sejak laga pertama kami cetak gol. Tapi bagus dalam menghadapi penalti. That's because Luis and I, we have a deal. Whenever on the training I look at Luis, when we train penalties, he miss. But when I don't look, he scores. So I made a promise at the moment he get penalty, I will not look. It was a promise of me towards Luis. Sebetulnya tadi ketika Luis mendapatkan penalti, saya tidak melihat. Karena di beberapa kali latihan, kita mencoba membuat latihan penalti, Wander Luiz itu selalu gagal menciptakan gol. Makanya ketika dia punya keberanian untuk mengambil bola kemudian melakukan tendangan penalti, jujur saya tidak melihat. Jadi saya balik badan ini. Well, I think it was a very good free kick
to start with. The delivery was good, but also Louis' timing was good. Louis is good in it, but of course, a striker that doesn't score, he lose confidence. That is normal with any striker everywhere in the world. But once you start scoring and you start feeling confident again, and the rhythm goes back again, then you know what Lewis can do. He can be very dangerous. Must not forget, he was the top scorer last year when the league started. Ya, kita tahu semuanya bahwa Wander Luiz cukup kesulitan dalam mencetak gol. Dan saya pikir ini normal untuk pemain striker di dunia. Ketika misalnya mereka susah untuk mencetak gol, kemudian akhirnya dia bisa mencetak gol, selanjutnya akan kembali lagi, dia bisa mencetak gol dengan mudah gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan segala sesuatu bisa menjadi lancar ke depannya. Dengan dia bisa mencetak gol, kemudian dia bisa continue, karena saya tahu sejak di tahun 2000 musim yang lalu 2020 ya, 2020 ya 2020 dia adalah top skor di liga kita ketika pandemi ini akhirnya kena. Sebagai pemain pasti kita harus selalu merasa kurang, harus selalu merasa ada yang harus kita perbaiki ya, khususnya tadi saya di pertandingan tadi membuat kesalahan, dan itu saya merasa tidak akan mau mengulangi lagi di pertandingan berikutnya. Dan kita sebagai pemain kapanpun kita main kita akan siap gitu, terlepas dua hasil bagus kemarin, dan saya rasa itu bukan hanya kerja keras saya sebagai pemain sendiri, itu juga kerja keras semua pemain, dan ya itulah. Oh, we win. Well, we are still on track. I think we play 8 matches now, right? And we win in 4 and we draw 4. We play Semarang, that is also have not lost. There's only 2 teams that have not lost, but right now Semarang has a better defensive goal record. So there's no surprise they are leading at the moment, but it can change now. It will be interesting to see now. It's going to be a big match, and it is the match that we want. It's the match that we have been looking forward to when we started. First with the win over the league leaders, Bayangkara. And now at the moment, Bayangkara has not played yet, but at the moment Semarang is the league leaders. So our task is to overtake that, and slowly but surely taking step by step towards the top of the table. Jadi kita nggak perhatiin. Kita menang ya. Saya pikir kita masih dalam track yang kita rencanakan ya. Kita sudah main 8 kali, 4 menang, kemudian 4 draw, dan sementara ini kita sudah memainkan 8 sama dengan PSIS Semarang. Hanya 1 pertandingan di klasmen yang paling tinggi itu Bayangkara belum main sehingga menjadi sama dengan kita. Pelan-pelan tapi pasti kita akan bekerja terus untuk mencapai posisi puncak sehingga kita bisa mengambil posisi klasmen yang paling atas di klasmen liga. Itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.